Makanya lalu kita nih bila tak dengar kisah nangka itu lakas nyambung. Dasar situ juga asal usulnya. Lalu model kayak koneksinya tuh lekas 5G. Oh, ada lagi 4G, 5G dah. 5G saking lajunya internetnya tuh nah. Shit, kayak tuh bila ada aja tak dengar kisah dikit, jangan kawan nyambung ke situ langsung tuh. Tak ingat nangka itu tuh. Itulah manusia. Allah Allah. Kadang-kadang berenainya diam di dalam mahalwat. Iya. Karena kadang-kadang dapat sentuhan dari apa, sentuhan apa gitu. Nyut gitu. Ada waktunya. Dan itu syukur benar pian. Inya kadang beri supan lawan kita. Maka bila di tengah orang bisa benar, nah bagaimana belintok kayaknya. Bila di tengah orang. Pasrahatan berduaan cegat aja. Sudah kataguran bagaimana belamah itu. Untung benar toh. Tuh luar biasa rahasianya di situ tuh. Ada bising itu syukuri. Mun kada debian beh naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Bo. Oh, bo. Bo. Kira-kira mun lalaki kada pakai nginto hendak lebihan. Ini pertanyaannya aneh-aneh guru ini jar. Bo, jawab jujur, Bo. Mun lalaki kada pakai nginto hendak kada biar mambil lagi. Nah. Lagi. Udah tahan lagi deh. Itu barang bukti ngarapnya. Jabinian kade, jabinian. Nah, itu tuh, nah orang kada ada berjual tuh, itu tuh. Udah, kembali ke pembahasan. Jauh layau. Sedikit gini. Sampailah Datuk Kalampayan ke Jakarta. Lalu di Jakarta itu si Den kada. Kalau kita ke Jakarta apa ada? Nah dicari cari mall, mencari hiburan-hiburan. Datu kada. Selama di Jakarta Datu berdakwah dan meninggalkan jasa yang luar biasa. Apa jasanya beliau? Di antaranya beliau membetulkan arah kiblat masjid yang tersalah. Beberapa masjid, termasuk di antaranya Masjid Jembatan 5. Masjid Jembatan 5 itu kalau zaman penjajahan Belanda ke Jepang itu dipimpin oleh tutuhannya Guru Mansur. Guru Mansur itu Kai atau Datu oleh Ustadz Yusuf Mansur. Guru Mansur. Itu Masjid Jembatan 5. Itu di masjid sampai wayah ini bertulisan di mihrabnya bertulisan arah kiblat masjid ke kanan 25 derajat oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itu sampai wah ini bertulisan. Ini jasa Datu membujurkan arah kiblat. Kujur ke itu asalnya kiblat, lalu diserong ke kanan 25 derajat. Protes orang, pian jurang ma'alih kiblat, mana dalilnya? Jadi ujar Datu, karena bahari alat-alat kedada, maka Datu mengancang tangan jubah beliau. Dikancang, maka di halapatan jubah itu kelihatan live streaming Makkatul Mukarramah. Kelihatan Baitullah. Orang berataan melihat itu Baitullah. Dasar salah kiblat kita bahari. Hanya percaya orang. Yo kita bang, kawalah kayak itu. Tak kawal. Angkat tangan kayak ini. Bulu katiak waram jarang ngau. Lain urusannya. Dan tuh Kalampayan kelihatan arah kiblat. Ka'bah langsung melihat, ya Allah. Kita di sini kan sembahyang menghadap jihad ngarannya. Menghadap jihad kiblat. Tapi kalau orang di Masjidil Haram itu menghadap ain kiblat. Ainnya langsung, makanya di sana sapnya betul berbulat. Kemana karena menghadap yang belakangi hijau, belakangi tinjak askar wara. Sembahyang malah lain beda orang. Nyaman kalau sembahyang di sana. No, Allah Akbar. Melihat Ka'bah di hadapan yo, melihat nyamannya kayak itu nah. Kada betah luput lagi arah kiblat. Gimana kamu ampar sajadah karena tarusa. Nah, gimana nyaman tuh dasar di bawah lah. Di bawah nyaman benar. Parak lawan Ka'bahnya tuh nyaman benar di situ. Nah, nyatanya nyaman tawab lakas tuntung. Coba naik karangkap nomor 3 tuh. Bah, tuntung orang 7, awahnya 2 ulihan berputar. Uyuh di atas tuh, hendak patah pinggang biar nalahkan 7. Ada gambangan baca mulut habsi 2 kali putaran aja tuntung. Mulut habsi sebukuan 2 kali putaran aja tuntung. Nang di atas
Mun di bawah dawa, di bawah terus tumat tuntong. Nyaman di bawah no, tawaf di bawah nyamannya ya Allah. Ih, nyaman leh. Pas pertama melihat Ka'bah tuh nangis apa kada? Mun hahanyaran. Nangis tapi bebaya. Bebaya aja nangisnya. Mun parasa ulun lebih harap di Madinah magnetnya daripada di Mekah. Kalau di Madinah tuh sanggup maulah besisigan biar. Pas hanya melihat nang watil kal kubbatul khadara wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul ghayahib. Itu nada orang Bahari itu. Orang Bahari mulutan diba kayak itu. Salatullahi ma. Orang Baharinya. Mic-nya ada dan bihonya Bahari. Kucur suara. Syuting ini bahukan bertiga, menyaring-nyaring suara orang Bahari. Orang suara nyaring itu ciri pakakas gandal aja. Ujar. Lah ya Allah. Ujar, kamu udah tahu dalam kitab ada ngomong itu. Ujar, karena dia ujar. Mau bener nih deh. Pikir gila, nggak mau pernah deh. Ya, para saulun kuat di Madinah bang magnetnya biar. Mun di Madinah tuh dasar, hanya melihat kubah hijau itu sudah kayak itu, besisigan. Tapi kalau di Makkah melihat Baitullah imbah titik banyak mata, setitik dua titik ampe. Kada tapi nang marawan banget hati. Tapi kalau di Madinah, wih marawan benar. Karena sentuhan pribadi Rasulullah tuh ada di situ. Lalu kuat benar ya. Ya munnya orang ke Makkah ke Madinah kada bisa nangis tuh dasar karas benar hati berarti manusia. Ya mau datang ke beberapa kalinya mungkin lah kada nangis. Ini yang pertama kali melihat Mekah Madinah kada nangis. Sadang kerasnya hati orang. Nangis lah jurang pas ikam jirah ke makam Nabi. Ade aku biasa aja. Kupur kucing ya aku. Kenapa bisa? Maka itu. Anu aja lucu jadi higa ku nusianya hirang banget aja. Urang aja di wadah. Mual bener tulak kasana urang bisa berarti. Makanya nah hirangnya orangnya geno-geno aja, bau pelawaknya. Ngintulnya disambati mual bener. Aduh, hai. Kira-kira tuh berjalan laju, menang kurang anu awak gipaknya tanpa teng dia. Kempengan gitu. Allah ya Rabb. Kita orang Indonesia halus banget. Allah, dasar halus orang Indonesia. Tulak kasana asa kayak apakah awak halus banget. Tapi ada orang Indonesia yang kada kawan diangkat. Bahari itu pas sidin duduk iktikaf di Masjidil Haram sambil mencangangi Baitullah, tuntung tawab sidin anu berdoa di multazam sembahyang sunat lalu duduk sidin mencangangi Baitullah. Rupa-rupanya ada nang hendak ma'alih sidin. Ini tuan guru nih, alim, pengasuh pondok pesantren. Orangnya halus ya. Halus. Sudah meninggal beliau. Halus orangnya. Dasar halus banget. Mun lawan ulun nih kira-kira tertinggi ulun. Halus orangnya, pengasuh pondok. Duduk sidin. Mau bergerak. Kadang mau bergerak sampai diangkat buhannya, kada kau tak angkat. Rikit awak sidin. Marasa nang kayak itu digutak-gutak kada kau aja buhannya buang waktu warang. Biarkan ya lagi sidin duduk situ. Alhamdulillah Kalsel punya tuan guru semacam itu. Hebat. Awak sidin berikit. Kada kau dialih orang. Wah, yuk, hendaklah kita mengaji ilmu itu juga yuk. Berikit, nah kalau diangkat, ternyata guring orangnya. Terguring. Orang belikan, dayanya sorangan berikit. Duduk di tihang taruh. Nah, kada balihan, hanya tuh guring. Ada beliur besi ya pulang. Masyarakat bisa juga kayak itu rajin. Oh, tersadar kawan. Oh, Nabi salam alaikum tersadar. Kaliur apa gitu. Orang duduk jakawan duduk ya wah takipik apa jakawan lambatnya Rasulullah datang udah mau kalah mual bener siang tapi mau nangka itu jangan jadi mainan lah bila mau berdusta atas nama Rasulullah hati-hati neraka mahadang man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar kata Nabi siapa berdusta atas namaku siap-siap masuk neraka itu tuh Rasulullah aja datang padahal kan ada nah hati-hati naudzubillahi min dzalik
Nah, akhirnya setelah di Jakarta, Datu bulik ke Banua, mengajarkan ilmu melewati lisan dan tulisan. Sering disaksikan Datu tulak ke Banjar, Tarabang. Mulai dalam pagar di rumah Sidin, terbang tulak ke Banjar. Nyaman, transportasi udara itu kan ada macetnya. Kalau pakai mobil bisa macet. Itu pun harus dikawal oleh Armus. Kalau kan dikawal, kenapa? Pasana Armus mengawal menuju ke Puas. Dikawal, hanya kawal laju. Jika masih akan seorang, mana orang tahu. Tapi jalan udara, pian kan ada macetnya. Makanya doakan mudahan ulun kawan ukar helikopter. Jadi nyaman. Kawa ke guru, Jepah Haji Tomat datang wah ini juga Tomat tapi helikopter. Di mana guru jadi kapuas nih turun, masalah turun gampang. Puruk bulang bejubah betali lagi turun oleh helikopter bah. Ada apanya? Kan usah mikirkan kayak itu, kayak tentara tuh bang turun gitu. Yang penting ada bis helikopter nyaman. Guru Mahmud ke Mahiau ke Balikpapan kan nyaman. Guru kawakah ke Balikpapan wah ini juga oke terbang ke Balikpapan kan kayak itu nyaman. Nyaman helikopter. Nah, berapa yuk harga helikopter yuk? Berapa M yuk harganya? Dan ada yang paham. Dan ada yang paham. Mau helikopter tuh lalabihan diunjuk ke guru sebubuting kan. Nyaman juga sih, dan gesan berdakwah juga. Kadang gesan kemana-mana. Kalau pang helikopter bawa jablek ada. Helikopter nih gesan mendatangi jamaah kayak itu nah. Ini nang tapan desak tuh narancak nang kayak itu kalau lawan hadangi. Nah sakira jangan panjang pohon gulu lagi, mudahan nah dapat helikopter. Itu. Oh nyaman juga helikopter maksud. Nah, oi, apa? Pance kah rabah tabalik. Apa salon? Pampe hayang bahana. Ya, oh lah ya, nah, sambar helikopter tadi bang, karena baling-balingnya berarti itu. Oi, jeminian serentak, bungasnya kayak itu suara lah, paduan suara, ngalih cari nang tapi imbai gitu. Allah, berdakwah Sidin ke Banua dan kemudian mencetak banyak anak-anak beliau yang jadi khalifah, sukses. Ada yang cucunya jadi mufti, ada yang jadi qadhi, macam-macam. Alhamdulillah. Berkat jerih payah beliau sampai kita orang-orang Kalimantan ini mendapatkan sentuhan luar biasa, khususan berkat jasanya Datuk Kalampayat. Masya Allah jasa dan kadakawa dilupakan sepanjang masa. Akhirnya sebelum meninggal dunia Datuk Kalampayat mengalami sakit. Beliau pun meninggal dunia pada malam Selasa bainal maghrib wal isya pada tanggal 6 Syawal. Umur beliau 105 tahun. 105 tahun beliau meninggal dunia, meninggalkan anak 30 orang, cucu sampai ke buyut totalnya 114 orang. Itu yang ditinggalkan oleh Datu dan semuanya didoakan oleh Datu anak cucunya jadi alim, jadi zahid, berilmu dan kada cinta dunia. Inilah sosok Datu Kalampayat. Beruntung kita orang-orang Kalimantan dihadiahi oleh Allah sosok seperti Datuk Kalampayat. Mudah-mudahan berkat Datuk Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Berkat Datuk Kalampayat Allah Ta'ala menutupikan keaiban kita. Berkat Datuk Kalampayat mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah Ta'ala sehatkan badan kita. Allah Ta'ala buat kita rajin taat beribadah. Mudah-mudahan berkat Datuk Kalampayat hajat-hajat kita kabul, hajat dunia maupun hajat akhirat, mobil khusus hajatnya tuan rumah. Mudah-mudahan berkat Datuk Kalampayat Allah anugerahkan kita anak cucu yang saleh-salehah. Berkat Datuk Kalampayat mudah-mudahan kita bertahan selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.